Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Ramadan 2020 atau Ramadan 1441 Hijriah. Nanti aku koreksi ya. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di Ramadan tahun ini, dan ini adalah pertama kalinya saya melaksanakan berpuasa jauh dari keluarga. Benar-benar pertama kalinya, dan juga ibadah Ramadan tahun ini sangat spesial karena Ramadan tahun ini kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. So it's been a very long time for me not uploading video to my YouTube channel. Sorry everybody, there were a lot of things happen. Tapi ya di konten kali ini saya ingin ngajak teman-teman semua untuk ikut nemenin saya sahur pertama, kemudian nanti kalau sempat kita bakal jalan-jalan sebentar punya kompleks apartemen sekaligus bicara tentang COVID-19, because I can't wait to share a lot of things to you guys. So ini udah setengah 5, kita misalkan jam 5, subuhnya jam 5 cuy. So let's go. So that's it. Hari ini kita sahurnya so today hari ini sahur kita menunya adalah tumis udang sayur, itu aja. Baru kemarin sempat masak, ini nasinya cuma setengah kotak doang. Kita panasin dulu ke microwave 1 menit. Ada, ini dia menu sahur kita hari ini, udah beres. Sekarang udah jam 4.30, sekarang waktunya saya makan. Untuk yang di Indonesia selama menjalankan ibadah puasa, di US kita baru mulai puasa sekarang. Jadi ya mudah-mudahan ibadah puasa kita semua lancar dan menjadi keberkahan dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Oke, selamat makan. Oke, alhamdulillah kita udah selesai makan. Sekarang tinggal pelengkap karena waktu masih ada 10 menitan lagi. Mau minum susu dulu sama snack. So alhamdulillah sih di sini karena harga susu murah, jadi kayak segalon atau 3,7 liter itu harganya cuma kayak 16-an ribu lah kayak gitu. Kalau dirupiahin ya $1 berapa gitu. Harga sekarang udah naik sih. Harganya kayak sekitar 30.000 gitu, tapi itu masih murah sih kayak gitu. So I really like drinking milk. Well, basically I love milk. Jadi kayak pas nyampe sini terus harga susu murah banget ya, aku senang sih. So itu deh, ini snack kita ada susu sama muffin sama snack bar. So let's have these last 3 items before 5, and then we're good to go for subuh. Terus nanti pagi kita jalan-jalan dikit ya sambil cerita-cerita tentang COVID-19 di Michigan. Stay tune. Halo, good morning. Oke, tadi sempat habis sahur tidur bentar. Ini udah jam 10-an. Kita jalan-jalan dulu ya sambil lanjutin cerita. Nanti sebenarnya jam 12.30 ada ujian presentasi. So I wanna just get relax hours before my final presentation. Jadi cerita ya untuk COVID-19. Wabahnya kan udah mulai akhir Desember ya. Tapi sebenarnya untuk di
Michigan sendiri ya, particularly di Michigan itu kita baru rame-rame dampaknya itu sekitar Februari atau Januari akhir gitu, baru rame, dan itu kasus pertama yang terjadi di state Washington. Nah kemudian untuk Michigan sendiri kita dari akhir Februari udah mulai was-was sih. Kebetulan waktu itu adalah spring break. Nah baru tanggal 11 Maret Michigan State University mengeluarkan himbauan untuk memberhentikan seluruh face-to-face class dan berubah menjadi online class just in 2 hours. Karena sehari sebelumnya itu Selasa malam, akhirnya 2 kasus pertama di Michigan ditemukan. Dan akhirnya paginya itu menanggapi 2 kasus yang ditemukan di Michigan ini, akhirnya Presiden Michigan State langsung 11 Maret hari Rabu itu dihentikan kelas face to face-nya. Jadi mulai jam 12 siang hari Rabu itu kita langsung ganti ke kelas online. Nah waktu itu lagi ada kelas kan jam 10 pagi itu 10.20, jadi ya udah itu jadi kelas face to face terakhir waktu itu di MSU. Dan setelah itu kita langsung pakai kelas Zoom. Siangnya jam 1 langsung pakai kelas Zoom. Itu sebenarnya rada kaget sih pas awal lah, rada awkward karena waktu itu pas lagi kerja di lab dan itu pertama kali pakai Zoom. Ya udah dari 11 Maret itu sampai sekarang terus pakai kelas Zoom. Berarti ini udah sebulan lebih ya, udah hampir sebulan setengah. Kemudian kalau untuk himbauan stay at home sendiri di Michigan baru berlaku 24 Maret. Akhirnya Governor Whitmer keluarin himbauan stay at home. Dan awalnya hanya berlaku sampai 13 April. Tapi sekarang udah per 25 April stay at home order itu belum dicabut. Bahkan ada kemungkinan bakal diperpanjang sampai 15 Mei. Dan ini yang membuat banyak masyarakat itu resah, dan akhirnya kemarin sempat melakukan protes ke state capitalnya Michigan di Lansing karena akibat dari stay at home order ini banyak yang akhirnya banyak pegawai yang akhirnya dirumahkan. Jadi PHK-nya lumayan besar-besaran sih kemarin. Jadi kayak 30% apa ya kalau nggak salah. Dan itu memang sangat-sangat berdampak. Cuman pemerintah sudah menyiapkan sih. Jadi kayak ada macam support funding gitulah untuk mereka yang terpaksa dirumahkan. Jadi mereka dapat supply dana dari pemerintah untuk mendukung kegiatan untuk mendukung kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga ada kayak semacam pinjaman lunak gitulah untuk perusahaan-perusahaan yang dia masih mempekerjakan pegawainya. Jadi di situasi ini mereka boleh dapat pinjaman untuk membayar gaji dari si pegawai-pegawai ini. Nah itu sih yang terjadi di Michigan. Dan sepanjang perjalanan ini dari hitungannya 11 Maret ya sampai hari ini 25 April itu Michigan termasuk state yang perkembangan case-nya paling tinggi se-US. Jadi kayak overall Michigan stays in the top 5 of the state with most cases in the US. Cuman kalau misalnya ditilik lebih lanjut lagi, yang menjadi epicentrum di Michigan sendiri mostly casesnya di Detroit sih, yang merupakan kota metropolitannya di state Michigan. Dan kenapa Detroit itu angkanya tinggi? Karena sebagai kota metropolitan kan aktivitas ekonomi berpusat di sana ya. Kemudian di sana juga banyak banyak masyarakat banyak urban community ya, banyak masyarakat yang kayak tunawisma gitu, atau masyarakat kurang mampu di area Detroit sana, dan mereka kurang terpapar oleh informasi tentang COVID-19 ini. So akhirnya pada saat COVID outbreak ini merebak, ya orang-orang masih pakai kendaraan umum, masih pakai transportasi umum kan, masih pakai bus, masih pakai kereta kemana-mana berjejalan. Nah itulah yang akhirnya mengakibatkan kenapa Detroit ini case-nya tinggi banget kayak gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, case-nya jadi tinggi karena memang di Detroit sendiri tes untuk COVID-19-nya memang sangat massal ya, besar-besaran kayak gitu. Jadi akhirnya semakin banyak yang dites, semakin banyak juga yang akhirnya
ketahuan kalau ternyata mereka terinfeksi COVID-19. Jadi itulah salah dua alasan kenapa Detroit akhirnya jadi epicentrum persebaran COVID di Michigan. Cuman ya alhamdulillah kalau misalnya untuk area East Lansing sini atau Ingham County sendiri itu sebenarnya angkanya tidak signifikan dan relatif stabil. Maksudnya curve-nya nggak yang signifikan naik sih. Jadi kayak sempat ada kasus tapi tidak yang sampai boom kayak gitu sih. Alhamdulillahnya ya di sini relatif aman kayak gitu. Kemudian aktivitas perkuliahan ya sudah jadinya akhirnya udah nggak masuk kelas lagi. Waktu itu sempat masih stay di lab walaupun per 11 April tuh udah kelas online kan, tapi saya masih ke lab itu sampai seminggu setelahnya ya. Jadi mungkin setelah tanggal berapa ya waktu itu, setelah tanggal 16 kayaknya ya, setelah tanggal 16 Maret baru benar-benar nggak ke lab lagi karena akses lab benar-benar dibatasi. MSU mostly nutup lab, semua lab. Jadi yang boleh datang cuma the most essential person. Jadi orang-orang yang memang dikasih mandat khusus untuk tetap melanjutkan pekerjaan di lab karena dipertimbangkan itu proyek yang penting atau memang harus segera diselesaikan. Nah jadi itu yang akhirnya terjadi. Dan setelah itu ya udah mostly diam di rumah. Oke, nah setelah diam di rumah aktivitasnya apa aja sih? Mostly aktivitasnya udah belajar dari rumah, kemudian lebih banyak untuk apa? Socializing tuh lewat Zoom, jadi meeting sama permias, kemudian meeting sama advisor, meeting sama teman-teman di departemen. Kita pernah ngadain Zoom social happy hour juga di sana. Jadi benar-benar Zoom itu sekarang tulang punggung untuk sosialisasi mau tidak mau kayak gitu kan. Sempat sih merasa agak-agak bosan untuk beberapa saat karena kebiasaan kan kalau misalnya aku belajar sering pindah-pindah kan, kadang ke perpustakaan, kadang ke student union, terus di graduate student office, atau ya udah simply di rumah kayak gitu kan. Cuman dengan sekarang stay at home order itu semuanya jadinya di rumah kan, ngerjain apa-apa di kamar atau paling pindah-pindahnya ke dining room kayak gitu. Jadi honestly sempat merasa demotivasi karena kayak bangun tidur ya udah ngerjain semuanya di bedroom lagi. Terus ya itu sih sempat merasa kayak hilang mood aja sih kayak gitu buat belajar. Cuman disemangatin terus sama teman-teman di sini, sama advisor. You have to find your own motivation to go ahead and move through this situation. So itu sih yang akhirnya kayak walaupun ini down tapi tetap harus maju terus, kayak sekecil apapun progress, just make progress every day kayak gitu loh. Jadi itu sih yang akhirnya menjadi sumber kekuatan karena memang dapat banyak support juga sih dari teman-teman kayak gitu. Nah terkait sama makanan, sebenarnya suplai makanan alhamdulillah aman sih ya. Maksudnya tetap seperti biasa sih suplai makanan, cuman mungkin ya emang ke groceriesnya jadi sangat berkurang ya. Jadi yang biasanya sekali dalam 2 minggu sekarang mungkin cuma sekali dalam 3 minggu, tapi belanjanya dibanyak-banyakin kayak gitu sih. Alhamdulillahnya sih kalau di East Lansing ini lumayan banyak ini ya, kayak food bank itu jadi lebih responsif sih kayak gitu. Jadi banyak banget yang ngasih bantuan ke mahasiswa dan family. Jadi kayak supply makanan, kemudian toiletries, sanitizer, masker, kayak gitu banyak banget yang ngasih bantuan. Jadi alhamdulillah sih kalau area East Lansing ini sangat disupport kayak gitu untuk yang keperluan seperti ini. Sempat sih kemarin memang ada ada kesulitan untuk mendapat hand sanitizer, masker, sama toilet paper. Dan kayaknya sampai sekarang masih sih. Cuman ya balik lagi sih kayak akhirnya ya mencari alternatif sih. Ketika itu tidak ada, kira-kira gantinya pakai apa. Kalau saya sendiri sebenarnya hand sanitizer nggak terlalu yang berpengaruh sih, karena mostly stay di rumah, jadi ya mending pakai sabun sekalian kan. Jadi lebih kebeli sabun cuci tangan aja akhirnya, cuci pakai air kayak gitu. Dan itu lebih efektif sih sebenarnya, karena sabun dicuci di air mengalir, jadi ada perpindahan kalau misalnya memang ada partikel atau
mikroorganisme yang menempel di tangan kayak gitu-gitu. So yeah, that's all so far. Nah, menjalani Ramadan di masa-masa COVID-19 ini memang jujur berat banget sih. Karena tadinya kan I expect to have a beautiful first Ramadan in United States. Tapi dengan COVID-19 ini ya udah, jadi nggak bisa ke masjid, nggak bisa taraweh berjamaah. Benar-benar semuanya ya ngerjain sendiri. Ya ini semua pasti ada hikmahnya lah kayak gitu-gitu. Ya mudah-mudahan dengan kondisi kayak gini ya kita derajat keimanan dan ketakwaannya semakin ditingkatkan oleh Allah, karena menjalani ibadah di situasi seperti ini kan sangat-sangat tidak kondusif, tapi we need to stay and go ahead kayak gitu loh, and just get through this situation. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ada satu aktivitas lagi sih yang saya lakukan di sini, yaitu saya terlibat dalam satuan tugas COVID-19 yang diinisiasi oleh Permias Nasional. Jadi tugasnya adalah memonitor situasi mahasiswa Indonesia yang ada di US, kondisi kesehatannya seperti apa, kemudian apakah mereka ada concern sekiranya mereka butuh bantuan terkait dengan suplai makanan atau tempat tinggal, karena ada beberapa kampus yang asramanya harus ditutup, jadi mereka harus tinggal di tempat lain kayak gitu-gitu. Atau sekedar ngecek aja sih apa mereka masih ada di state-nya, atau mereka akan pulang ke Indonesia, atau mereka pindah ke state lain tinggal sama keluarga mungkin. Jadi semacam itu sih. Nah, saya bertanggung jawab untuk survei kesehatan. Jadi kayak secara berkala kita setiap minggu ngirim survei, jadi memantau kondisinya dari minggu ke minggu apakah sehat-sehat saja atau mungkin ada yang punya gejala, terus bagaimana kelanjutannya, tindak lanjutnya, seperti itu. Ya alhamdulillah so far berjalan lancar sih. Memang sempat ada beberapa kendala, karena sempat beredar beberapa kali berita tentang kondisi mahasiswa Indonesia di US yang pada saat itu kita merasa ini perlu diklarifikasi. Jadi ada beberapa sih yang terjadi seperti itu, cuman ya kita beresin semuanya lah kayak gitu kita beresin secara baik-baik, kekeluargaan, dan alhamdulillah sih semuanya jadi lancar. Cuman ya alhamdulillah so far kondisi mahasiswa Indonesia di US yang kita berhasil pantau ya alhamdulillah kondisinya aman, baik-baik saja kayak gitu. Ya mudah-mudahan secara real keseluruhan 100% memang benar-benar baik kayak gitu. Terlepas dari apakah mereka ikut mengisi survei atau tidak kayak gitu. So ya basically mungkin kayak gitu aja. Dan sekarang saya lagi di penghujung semester, penghujung spring. Ini 2 minggu terakhir, minggu depan itu final weeks, ada 3 presentation, ada 3 final draft lah kayak gitu, final manuskrip untuk 3 mata kuliah. So I'm really in tough condition right now. Jadi ya mohon supportnya, mudah-mudahan sampai akhir semester benar-benar semuanya bisa dilalui dengan baik dan lancar. Jadi buat semuanya, marhaban ya Ramadan. Semoga yang menjalankan ibadah puasa semua amal ibadahnya bernilai pahala dan diterima di sisi Allah SWT. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menunaikan. Kemudian stay safe, hindari beraktivitas di tempat keramaian, selalu cuci tangan, jangan lupa, terus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. So stay safe and stay happy. See you.